Halo teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Terima kasih karena teman sudah mengklik video ini. Dan buat teman yang baru datang ke channel ini, aku ucapkan selamat datang dan kenalin nama aku Serenely. Kamu boleh panggil aku Sere, Seren, atau Serena. Terserah kamu aja senyamannya kamu, yang penting masih bagian dari nama aku ya. Dan seperti biasa teman-teman yang sudah sering menonton video-video aku, mungkin kamu sudah tahu kita akan pick a pile reading. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memberikan feedback positif buat aku berupa subscribe, like, dan comments. Aku suka banget bacain komentar kalian, itu menambah semangat aku untuk membuat video-video seperti ini lagi selanjutnya. Dan seperti biasa kita akan pick a pile reading. Tema readingnya seperti yang kamu baca di thumbnail dan judulnya, yaitu apakah dia akan membuka komunikasi kembali denganmu. Oke, jadi ini khusus buat orang-orang yang lagi gak berkomunikasi sama seseorang yang ada di percintaan kamu tentunya, dan orang yang sedang dealing sama kamu tapi kalian lagi gak berkomunikasi nih sekarang. Oke, jadi lebih terkhusus ya kayak gitu. Dan ini adalah salah satu request reading dari salah satu teman. Makasih banyak buat kamu yang sudah request. Dan seperti biasa di sini aku sudah mencoba memeditasikan dan juga menarik energi kolektif dari teman dan membagi menjadi 3 pile. Seperti biasa dari kiri ke kanan ya, pile nomor 1, 2, 3. Oke, silakan kamu pilih dan gunakan intuisi kamu dalam memilih. Di sini aku juga sudah sediakan indikatornya buat pile nomor 1. Jadi ini warnanya ungu ya. Oke. Terus buat pile nomor 2, ini warnanya merah. Dan buat pile nomor 3, warnanya pink ya. Jadi silakan kamu pilih dan gunakan intuisi kamu dalam memilih pile nomor 1, 2, atau 3. Kalau misalkan kamu butuh waktu lebih banyak, kamu juga boleh pause videonya di sini. Kita ketemu di pile pilihanmu. See you on your pile. Oh ya, timestampnya ada di kolom description ya. Halo teman, ini buat kamu yang pilih pile nomor 1. Ini ada pile nomor 1 warna ungu. Kita akan simpan di sini indikatornya. Dan seperti biasa, kita akan mulai dari pembacaan tarotnya. Oracle akan dibacakan terakhir. Jadi, apakah dia orang yang dealing dengan kamu atau seseorang yang lagi pengen kamu tanyain itu akan membuka komunikasi lagi ya sama kamu. Kita lihat secara energi saat ini ya. Ada Page of Pentacles, ada Ten of Swords, ada Seven of Wands, ada Judgment, dan ada Five of Wands. Oke. Pile nomor 1, kalau misalkan ditanya peluang apakah dia akan membuka komunikasi kembali dengan kamu, aku ngerasa ini masih berat sih buat dari sudut pandangnya dia ya. Kalau secara energi saat ini yang aku rasakan, dia itu sekarang tuh lagi lebih memilih fokus untuk hal-hal yang menjadi goalsnya dia gitu, menjadi cita-citanya dia, atau mungkin dia lagi fokus sama suatu hal yang bener-bener membutuhkan fokus dan ketekunannya dia di suatu hal gitu. Jadi dia lagi fokus sama hidupnya sih, aku lihatnya gitu. Kalau misalkan ditanya apakah dia kemungkinan akan membuka komunikasi lagi sama kamu, aku rasa berat. Karena di sini ada Ten of Swords. Ten itu kan ini ya, suatu siklus yang sudah berakhir dan harusnya memulai siklus baru gitu. Jadi aku ngerasa dia kalau misalkan berkaitan dengan komunikasi sama kamu itu kayak perasaannya tuh sakit, berat, lelah, dan gak tahu lagi harus gimana gitu. Jadi ada perasaan kayak gitu ya di antara kamu sama dia. Aku gak tahu dia kenapa ngerasa kayak gini, konflik apa yang pernah kalian hadapin sebelumnya, tapi kalau misalkan dikata dia pengen komunikasi lagi sama kamu, itu ada perasaan yang sangat berat dan menusuk buat dia gitu.
Dia ngerasa kayak udahlah, nyerah aja, udah selesai toh semuanya. Udah ada perasaan kayak gitu. Dan aku juga ngelihatnya dia emang sempat ada kepikiran kalau misalkan ngebuka komunikasi lagi sama kamu, itu pasti, hampir pasti gitu ya, ada perasaan kayak gini nih dari dia, hampir pasti itu perang gitu. Dia ngerasanya nanti kalian bertengkar, nanti kalian harus berperang, beradu argumen, beradu ego lagi, kayak gitu. Ini ada Seven of Wands dan di sini ada Five of Wands. Jadi ini kartu yang saling memperdebatkan ego satu sama lain gitu. Dan dia nggak mau lagi untuk ngadepin hal itu. Aku rasa kayak gitu. Secara energi ya buat saat ini, buat pile nomor 1. Dan aku juga lihat ya dia lebih ke judgment. Jadi kayak ya udah deh, terserah Tuhan aja dia mau gimana, kayak gitu. Kalau misalkan kayak takdir membawa kamu ke dia, ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan harus membuka komunikasi lagi walaupun harus ribut-ribut lagi atau gimana, oh padahal yang harus benar-benar kalian perdebatkan atau gimana ya, kalau misalkan apa ya, dia ngerasa harus banget untuk ngejalanin itu dan Tuhan menentukan takdir itu, dia nggak bisa menghindar juga, dia tahu itu gitu. Jadi lebih ke nyerahin ke Tuhan gitu. Tapi kalau misalkan dia ngerasa takdir kalian udah sampai sini, ya dia udah nerima juga gitu. Ya udah gitu, yang udah berlalu udahlah berlalu, kita ambil hikmahnya aja gitu. Jadi dia udah ngerasa kayak gitu, jadi terserah Tuhan aja mau gimana. Itu sih. Jadi aku ngerasa dia kalau ditanya akan membuka komunikasi lagi dalam waktu dekat, no, belum. Aku lihat kayak gitu. Dan belum ada kepikiran ke sana juga. Dia masih takut atau mungkin masih ada perasaan takutnya kalian debat lagi, dan itu capek menurut dia gitu. Itu sakit juga gitu. Jadi daripada begitu gitu kan, ya udahlah terserah Tuhan aja buat sekarang. Aku lebih fokus jalanin hidup aku aja gitu jawabannya. Oke. Nomor 1, I'm sorry ya, aku pengennya tuh lebih light gitu, energinya pengen lebih ringan, tapi ternyata lumayan berat nih di pile nomor 1. Aku sampai keringetan by the way. Dan di sini kalau secara energi zodiak, kemungkinan ada di birth chart kalian, di Sun, Moon, Rising atau Venusnya kamu atau dianya. Di sini ada kuat di Capricorn, Taurus, Virgo, Libra, Aquarius, Gemini, dan beberapa di Aries, Leo, Sagittarius. Oke, jadi kemungkinan ada di birth chart-nya kamunya atau dianya nih, orang yang lagi kamu tanyain. Ada di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Kita lihat di sini oracle-nya ada honesty is essential. Speak with love and truth. Jadi kamu diingetin kalau dalam hubungan itu kejujuran itu adalah hal terpenting, esensi dari sebuah hubungan. Itu adalah kejujuran. Makanya katakan dengan cinta dan kebenaran gitu. Jadi kalau misalkan kamu sayang sama seseorang, kamu katakan dengan kejujuran dan cinta gitu. Begitupun dengan dia harus lebih jujur sama kamu, dia harus lebih terbuka sama kamu. Karena esensi dari sebuah hubungan itu adalah keterbukaan satu sama lain gitu. Atau mungkin gini, kemungkinan ini ada karma ya di antara kalian, dan ini tuh kalian tuh harus mengambil pelajaran dulu satu sama lain. Dan salah satu pelajarannya adalah tentang kejujuran dalam hubungan ini gitu. Jadi keterbukaan gitu, lebih terbuka lagi, kamu, perasaan kamu gimana, pemikiran kamu gimana, dia juga sama, harusnya gitu. Banyakin komunikasi di antara kalian gitu. Itu namanya sebuah hubungan. Jaga trust satu sama lain, kepercayaan satu sama lain, keterbukaan, itu penting banget loh dalam hubungan. Jadi please banget diambil pelajarannya ya, kayak gitu. Ini pesan antara kamu atau dia gini ya, pesan buat kalian tuh
intinya adalah keterbukaan dan kejujuran sih. Oke. Dan ini juga ada pelajaran yang besar yang diambil dari pertemuan kalian, kayak gitu. Oke, jadi aku lihatnya seperti itu file nomor 1. Semoga kamu ngerasa reading ini bermanfaat gitu ya. Kalau misalkan kamu ngerasa resonate, silakan kamu ambil energinya, kamu claim dan ambil pesan-pesan positifnya. Kalau misalkan kamu nggak ngerasa resonate, kamu boleh banget untuk pilih file yang lain, karena ini adalah general reading ya gitu, jadi nggak usah dipaksain. Tapi kalau misalkan kamu nggak, misalnya kamu pengen banget untuk lebih spesifik lagi nih, energinya hanya kamu aja yang terbaca, bukan dari energi kolektif, itu namanya personal reading gitu ya. Atau mungkin kamu pengen nanyain tentang seseorang yang pengen kamu tanyakan gitu, itu namanya personal reading dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @saranali.sere. Aku juga sudah sediakan link menuju Instagram aku di kolom deskripsi. Kamu tinggal klik aja linknya dan kamu tinggal chat aku di sana, say hi, kita temenan gitu ya, boleh banget. Oke, jadi terima kasih banyak. Semoga kamu suka dan terhibur. See you on my next video. Bye bye. Hai, buat file nomor 2, ini buat kamu yang pilih warna merah ya filenya. Dan kita akan bacakan oracle-nya terakhir. Kita akan mulai dari kartu tarotnya dulu. Oke, jadi sesuai dengan tema reading kita kali ini, yaitu apakah dia akan membuka komunikasi kembali dengan kamu ya. Kita lihat file nomor 2. Oh, ada Three of Cups, ada Nine of Swords, ada Eight of Wands, ada Six of Wands, dan ada Ace of Pentacles. Oh, oke. Aku ngerasa kayak kalau misalkan ditanya potensi kalian akan berkomunikasi lagi atau enggak, ini berpotensi iya, kalian akan berkomunikasi lagi. Dan bahkan bukan cuma berkomunikasi aja sih, aku ngerasa kalian akan ada reunian atau pertemuan kembali ya di antara kamu sama dia gitu. Oke. Dan aku ngerasanya gini, antara kamu atau dianya nih, atau kalian berdua itu sebenarnya sama-sama stres, sama-sama mikirin satu sama lain gitu ketika malam datang atau mungkin hari yang gelap datang. Pikiran kalian tuh kayak sama-sama mikirin satu sama lain gitu, pengen banget untuk ngejalin komunikasi lagi gitu. Banyak hal-hal yang dipikirin, kamu gimana gitu, dan mungkin kamu juga gitu ke dia gimana gitu kabarnya dan lain-lain gitu. Ada beberapa yang bahkan overthinking ya, sampai ada di titik overthinking gitu, kayak terlalu banyak mikirin kamu, atau dia mikirin kamu, atau kamu yang mikirin dia, atau kalian berdua sebenarnya sama-sama saling mikirin satu sama lain gitu, sampai kayak gini, confused sendiri gitu, pusing sendiri. Tapi pada satu ketika aku ngelihat kayak ada suatu momen kayak kalian tuh bisa ketemu lagi loh gitu. Aku nggak tahu momen ini sengaja atau bahkan nggak sengaja ya gitu. Jadi kalian ada satu momen kalian ketemu lagi, dan kemungkinan ada beberapa temen yang kayak sama-sama kenal sama kalian gitu. Mungkin ada mereka juga gitu, jadi kayak nggak berdua banget gitu ketemunya. Nah dari situ kayaknya ada komunikasi lagi nih di antara kalian nih. Ini tuh kartu komunikasi ya, aku kalau lihat Eight of Wands itu. Jadi ya kemungkinan besar memang kalian akan menjalin komunikasi lagi, dan bahkan aku ngerasanya komunikasinya itu bakal lancar loh. Lancar banget malah. Dan TikTok kalian di antara kamu sama dia tuh kayak bener-bener ngalir dan enak aja gitu. Selalu ada bahasan-bahasan yang pengen kamu omongin gitu, kayak nggak kehabisan untuk mencari ide pembahasan chatting atau mungkin komunikasi kalian gitu. Aku lihatnya gitu. Oke. Dan di sini ada Six of Wands. Six of Wands di sini tuh nandain kenaikan kan, kenaikan dari sebuah
hubungan. Aku ngelihatnya kayak kemungkinan nih ada peningkatan nih, bahkan bukan cuma komunikasi aja, mungkin yang awalnya sempat komunikasi terus off, terus kemungkinan ada komunikasi lagi gitu ya antara kamu sama dia. Dari yang nggak komunikasi jadi komunikasi, itu kan peningkatan. Nah, dari yang komunikasinya mungkin biasa-biasa aja tapi lama-lama jadi lebih sering atau jadi lebih intens, atau pertukaran informasi di antara kalian tuh jadi lebih cepat satu sama lain. Nah, itu adalah peningkatan juga gitu. Jadi kemungkinan emang ada peningkatan di komunikasi kalian gitu. Di sini aku lihat potensinya lumayan besar sih. Dan di sini ketambah ada Ace of Pentacles. Jadi memang ada suatu hal yang baru atau energi yang baru ya gitu. Di antara kamu sama dia gitu. Oke. Dan ini ya membuka kesempatan baru sih di antara kalian. Terserah kamu nih, kamu mau ngambil atau enggak kesempatannya. Dia juga gitu. Dia mau ngambil atau enggak nih kesempatan di antara kalian gitu. Kalau misalkan dia udah ngebuka komunikasi, kamu mau ngambil kesempatannya enggak? Karena memang ada potensi nih gitu, potensi untuk lebih intens lagi komunikasinya gitu. Bahkan kayak ada beberapa yang bukan cuma komunikasi biasa aja gitu, tapi mengarah ke peningkatan status hubungan kalian juga gitu. Karena ini benar-benar Ace of Pentacles tuh semacam kayak Tuhan nih ngasih nih hadiah nih buat kamu. Kamu mau ambil nggak? Mau terima nggak kadonya? Kayak gitu. Oke? Terus kalau dari secara zodiak, aku lihat Sun, Moon, Rising atau Venusnya kamu atau dia yang orang yang kamu tanya ini kemungkinan kuatnya itu ada di empat-empatnya ada ya, 4 elemen. Jadi 12 zodiak ada, tapi kuatnya di Aries, Leo, Sagittarius, dan sisanya yang lain gitu. Kayak ada Aquarius, Gemini, Libra, Scorpio, Pisces, Cancer, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Tapi yang paling kuat di itu Aries, Leo, Sagittarius. Kemungkinan ada di Sun, Moon, Rising atau Venus kamu atau dia. Oke. Kok nggak respon? Oke, maaf ya tadi agak sedikit teknis gangguan di kamera aku. Kita lihat dari oracle-nya. Oh, oracle-nya ada true love ya. This is once in lifetime. Jadi cinta ini cuma sekali di dalam hidup ini. Oke. Dan ini adalah cinta sejati. Aku ngerasa kayak kemungkinan ya orang yang lagi kamu tanyain ini adalah true love-nya kamu gitu. Dan cinta sejati kamu ini ada potensi buat jadi jodoh kamu loh gitu. Jadi ini ada sedikit terbaca potensi buat jadi jodoh, tapi terkait bakalan bener-bener jadi jodoh atau enggak kita nggak tahu ya, karena itu rahasia Tuhan. Tapi di sini ada true love, kemungkinan kalian memang cinta sejati yang koneksi true love itu gak bisa ditemuin kayak di banyak orang, nggak bisa gitu. Kayak bahkan kemungkinannya bisa cuma sekali doang gitu. Jadi itu sih pesannya buat kamu, cie. Semoga ini dapat menghibur kamu. Dan kalau misalkan kamu ngerasa resonate, ngerasa cocok sama energinya, silakan kamu klaim energinya dan silakan kamu jadikan afirmasi positif gitu ya, biar lebih cepat juga nih kita visualisasi dan afirmasinya gitu, manifestasinya biar cepat kejadian ya, tarik ke dunia nyata gitu ya. Dan kalau misalkan kamu nggak terlalu ngerasa resonate nih sama pembacaannya, nggak terlalu ngerasa cocok, ya nggak usah dipaksain karena ini adalah general reading. Kalau misal kamu mau pilih lebih dari satu pile juga boleh. Kalau misalkan nih kamu mau readingnya lebih spesifik lagi, hanya energi kamu atau mungkin seseorang yang pengen kamu tanyakan yang dibacakan, itu namanya personal reading. Jadi silakan kamu booking personal reading dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @seraneli.sere. Aku juga sudah sediakan link menuju Instagram aku di kolom descriptions. Di situ ada link menuju Instagram aku, kamu tinggal klik aja langsung. Ya udah, kita tinggal chatting di sana. Oke? Makasih banyak, semoga hari-harimu menyenangkan. See you on my next video. Bye bye. Halo teman, ini buat kamu yang pilih pile nomor 3. Ini adalah pile warna pink. Kita akan lihat
Dari oracle kita akan bacakan terakhir dan kita akan mulai pembacaan dari tarotnya dulu, oke? Jadi terkait dengan tema kita yaitu apakah dia orang yang kamu tanyakan ini akan membuka komunikasi kembali dengan kamu ya, pile nomor 3. Let's go. Di sini ada Nine of Wands, ada the Star, ada Ace of Cups, ada Death, dan ada the Emperor. Oke. Aduh, sorry, miringnya. Pile nomor 3, aku ngerasa kayak kalau misalkan ditanya ya, apakah dia akan membuka komunikasi lagi sama kamu? Jawabannya iya, tapi tergantung sama kamunya. Gini, aku ngerasa kayak di sini tuh aku nggak tahu ya, di antara kamu sama dia tuh ada yang memang udah bikin barrier, bikin pembatas gitu. Jadi kayak lebih banyak ngefilter orang untuk masuk dan keluar ke kehidupan kamu tuh nggak sembarangan gitu. Kalau ini kamu ya, atau ini dia. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang tentang kamu gitu ya, bagi dia, sekalipun dia membatasi dirinya untuk memasukkan orang lagi ke dalam hidupnya dia, ke dalam hatinya dia, bahkan tetap ada celah untuk masuk. Di sini kan ada 9 pedang. Ya. Terus di sini tuh kayak masih ada celah-celahnya gitu loh. Nah, itu tuh tetap itu menjadi pertanda atau sign dimana kamu bisa berpeluang masuk lagi ke kehidupannya dia, atau mungkin ini dia gitu. Sekalipun kamu udah membatasi banget nih gitu, kayak urusan sama orang atau komunikasi sama orang seminimal mungkin juga gitu. Tapi dia itu tetap punya celah loh gitu. Di dalam hidup kamu atau di dalam hati kamunya gitu. Oke. Dan di sini terkait dengan perjuangan sih aku lihat ya. Oke. Ada perjuangan yang bahkan ini ada yang sampai berdarah-darah ya gitu. Jadi diibaratin tuh kayak iya, cinta tuh nggak selamanya mulus loh gitu. Ada perjuangannya gitu. Dan di sini juga ada kekuatan dari doa sih aku lihat ya. The Star di sini tuh mengisyaratkan kalau kekuatan doa itu bisa mengubah segalanya loh gitu. Jadi tergantung nih kamu ngarepinnya gimana, di dalam doa kamu tuh gimana gitu. Kamu pengen gak nih buka komunikasi lagi sama dia? Pengen gak kalian berkomunikasi lagi ya? Silakan kamu berdoa gitu, minta sama Tuhan apa yang terkait dengan orang ini kayak gitu. Lebih banyak terkoneksi sama Tuhan karena kemungkinan besar memang dikabulin sih. Aku lihatnya gitu. Dan di sini aku ngerasain ada doa restu ya. Iya, ada restu dari semesta. Dari orang-orang terdekat, orang tua, saudara, teman, sahabat. Aku ngerasa kayak gitu. Terus ini antara doa kamunya atau doa dianya sih yang kuat, dan ini bisa terjawab gitu. Oke. Terus aku juga lihatnya ada Ace of Cups. Ace of Cups itu suatu awal mula yang baru dalam percintaan gitu, dalam romansa. Jadi dia benar-benar ngebawain energi baru sih gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apakah kemungkinan dia akan membuka komunikasi kembali, iya, kemungkinannya iya banget. Itu tergantung kamunya. Kamu banyak gimana, banyak berdoa nggak sama Tuhan, banyak meminta nggak, terus banyak ada perasaan kayak berjuang nggak gitu, kayak gitu. Terus karena di sini aku ngeliat potensinya tuh ketika kalian udah bener-bener dikasih jalan nih sama Tuhan untuk buka komunikasi lagi, kalian tuh bakal ngerasain yang namanya cinta yang overflowing gitu. Aku lihatnya di Ace of Cups itu kan
dia pegang cups. Di sini tuh luber semua kan ininya, cupsnya. Jadi airnya tuh tumpah-tumpah gitu kan. Nah itu tuh menggambarkan perasaan kalian yang tumpah-tumpah gitu. Kayak overflowing banget cintanya gitu satu sama lain. Perasaannya gitu. Kayak berbunga-bunga gitu di sini. Dan ini adalah energi baru gitu yang hasil dari transformasi. Kamu dapat kartu death, kematian atau transformasi yang ada di dalam hidup kamu atau dia. Jadi kalian berdua tuh sama-sama ngalamin transformasi. Jadi secara energi kalian akan jauh lebih bagus lagi gitu. Satu sama lain penerimaannya jauh lebih baik gitu. Terlebih di sini ada di Emperor ya. Aku ngerasa di sini ketika kamu udah dapat mengendalikan ego, self ego atau pride di antara kalian berdua nih, kalian udah sama-sama bisa ngendaliin gengsi, ngendaliin ego satu sama lain. Dan kalian udah jadi lebih dewasa ya, punya maturity yang benar-benar bagus, terus juga kebijaksanaannya juga udah meningkat, benar-benar mateng. Nah itulah saat dimana sebenarnya membuka komunikasi di antara kalian tuh udah benar-benar jauh lebih bagus lagi. Jadi energinya udah beda dari yang kemarin gitu. Oke. Ketika kamu sama dia udah ngalamin transformasi yang sebesar itu, aku ngerasa ketika kamu berharap untuk, atau dia yang berharap untuk membuka komunikasi di antara kalian lagi, pasti dikasih jalan sama Tuhan. Kayak gitu. Oke. Congratulations. Dan aku mau lihat dari Sun, Moon, Rising atau Venus-nya kalian nih, zodiaknya ada di Sun, Moon, Rising atau Venus. Kamu cek di birth chart ya, zodiaknya ada di Scorpio, Aries, Pisces, Cancer, ada Virgo. Oke, jadi kemungkinan ada di Sun, Moon, Rising atau Venusnya kalian. Ya, kamu cek di birth chartnya. Terus di sini kita lihat oracle-nya ada Love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Oke. Jadi ini pelajarannya juga nih. Transformasi kamu itu berkaitan sama betapa kamu cinta sama diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu tuh harus lebih peduli, lebih sayang sama diri kamu. Dan kamu juga harus banget untuk menyadari betapa kamu tuh deserve atau layak untuk menikmati hidup ini, menikmati keindahan dari hidup ini yang udah Tuhan berikan nih ke kamu gitu. Ya udah gitu, nikmatin aja. Banyak hal-hal indah gitu, gak cuma hal-hal yang menyakitkan atau menyedihkan aja. Tapi di balik kesedihan dan kesakitan itu pasti tersimpan hal-hal yang manis dan indah gitu. Jadi kamu tuh layak banget untuk peduli dan sayang sama diri kamu, lebih perhatiin dan lebih tune in lagi ke dalam diri kamu ya. Apa yang memang benar-benar kamu butuhin, apa yang memang harusnya kamu jauhi. Kamu harus benar-benar ngegunain filter lagi nih dalam hidup kamu. Ya, kayak gitu, untuk lebih sayang lagi sama diri kamu. Apakah itu membahayakan diri kamu, apakah itu baik untuk diri kamu ataukah tidak baik gitu. Kamu udah dapat menilai, karena siapa lagi yang akan sesayang itu sama diri kamu kalau bukan diri kamu sendiri gitu. Jadi sebenarnya koneksi cinta di antara kamu sama dia ini membawakan pelajaran tentang itu, betapa kamu harus lebih merasa layak lagi dalam hidup ini gitu. Makanya di sini ada death ya, ada transformasi, perubahan positif besar-besaran di antara kamu atau dianya gitu. Dan ini menimbulkan kebijaksanaan diri kamu dapat di Emperor. Oke? Jadi itu sih yang dapat aku sampaikan buat pile nomor 3. Aku suka banget bacainnya. Semoga kamu suka juga dan terhibur, dan juga semoga dapat menambah manfaat ya gitu, dapat manfaat, terus juga dapat menambah afirmasi positif juga gitu, meningkatkan vibrasi kita dekat dengan Tuhan gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa resonate, silakan kamu claim energinya. Dan kalau misalkan kamu gak terlalu ngerasa resonate, gak apa-apa, karena ini adalah general reading ya. Dan reading ini bisa resonate, bisa enggak. Jadi kalau misalnya kamu gak terlalu ngerasa resonate, gak usah dipaksain. Kamu juga boleh banget untuk
pengen nih misalnya dibacainnya lebih spesifik energi kamu aja, atau mungkin seseorang yang pengen kamu tanyakan yang dibacakan secara energi, itu namanya personal reading. Oke, jadi untuk itu silakan booking personal reading dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @serenely.sere. Dan aku juga sudah sediakan link menuju Instagram aku di kolom descriptions. Kamu klik aja kolom deskripsi aku, di situ ada link menuju Instagram, dan ya kamu klik langsung terhubung menuju Instagram aku. Kamu tinggal DM aku, chat aku aja di sana. Kayak gitu ya. Dan makasih banyak. Semoga kamu suka dan terhibur sama readingnya. See you on my next video. Bye bye.